Selamat malam pada mahasiswa di semester 2. Di malam hari ini, saya akan coba untuk menjelaskan kepada Anda tentang masih di materi yang sama, jadi materi if, and, dan if or. Tetapi perbedaannya di malam hari ini adalah if and dan if or ini tidak kita gunakan secara terpisah. Jadi kalau di minggu lalu, itu kan kita pilih tuh, kita pakai if and, ataukah kita pakai if and, ataukah kita pakai if or. Itu pilihan yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita pilih mana yang pakai if and, mana yang pakai if or. Oke ya, itu di minggu lalu. Tapi di malam hari ini kita akan coba gabungkan kedua rumus ini. Jadi kita akan menggunakan rumus ini bersama-sama. Jadi bisa if and, kemudian ada or, bisa juga if, or, kemudian and, dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita akan coba gabungkan kedua rumus ini dalam satu rumus if. Jadi if and dan if or ini kita gabungkan jadi satu yang saya sering bilang sebagai rumus if and dan if or bertingkat, itu istilahnya ya. Jadi logikanya bertambah sedikit. Oke. Nah, perbedaannya apa sih, Pak? Atau ketika keadaan seperti apa kita menggunakan rumus if and dan if or ini secara bertingkat atau bersama-sama gitu ya. Nah, itu digunakan ketika, jadi saya bikin aja di sini, digunakan, oke. Gunakan ketika ada dua syarat yang harus dipenuhi, minimal ada dua syarat harus dipenuhi, dan ada dua syarat yang harus dipenuhi, di mana salah satu syarat itu boleh memilih. Oke. Pak, saya masih nggak ngerti, Pak. Jadi kata-katanya agak membingungkan, Pak, gitu ya. Digunakan ketika ada dua syarat yang harus dipenuhi, di mana salah satu syarat itu boleh memilih. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Seperti ini maksudnya. Jadi kalau di kampus akademi nih misalnya, ketika Anda pertama kali mendaftar, oke, Anda akan ditanya nih, Anda lulusan apa? SMA ataukah SMK? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya nih diadakan tes di Akademi Akuntansi. Jadi ada tes masuk di Akademi Akuntansi seperti itu ya. Ada tes di Akademi Akuntansi, kemudian yang boleh masuk ke sana apabila nilainya itu di atas 80 seperti itu misalnya. Nah, kemudian kampus akademi bilang seperti ini. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar kalian bisa masuk ke kampus akademi. Syarat yang pertama adalah kalian itu minimal lulusan SMA atau SMK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nilai tes Anda di atas 80 misalnya seperti itu. Jadi di sini boleh memilih nih. Jadi kalau Anda murid SMA dan nilai Anda di atas 80, jadi Anda lulus. Kalau Anda murid SMK, nilainya Anda di atas 80, maka Anda lulus gitu. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi, tetapi salah satu syarat itu adalah syarat yang boleh memilih. Nah, syarat yang boleh memilih di sini adalah dia itu boleh SMA ataukah SMK. Tapi syarat lagi satu itu harus tidak ada pilihan, itu harus dipenuhi, tidak ada pilihan, yaitu nilainya di atas 80 kayak gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua syarat seperti ini, minimal ya dua syarat seperti ini, di mana salah satu syarat itu harus memilih, maka kita menggunakan rumus if and dan if or ini secara bertingkat kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi seperti itu penjelasannya dia. Jadi ketika rumus ini digunakan secara bertingkat, itu adalah ketika kondisinya ada dua syarat, minimal ada dua syarat yang harus dipenuhi, ataukah satu syarat yang harus dipenuhi, tetapi di sana ada gabungan antara syarat yang boleh memilih dan tidak boleh memilih kayak gitu. Jadi saya contohkan seperti ini deh biar gampang aja ya. Jadi agak menjelimet kalau Anda dengar kata-kata saya karena apa sih dibilang sama Bapak yang nggak paham saya dari tadi gitu. Cuma yang saya pengen tunjukkan di sini adalah
ketika Anda diberikan soal. Oke, jadi di sini misalnya ini, contoh soalnya adalah, ini sama kayak contoh soal minggu lalu, cuma saya modifikasi sedikit aja soalnya. Perusahaan ABC itu membuka lowongan untuk pegawai baru di bagian akuntansi, di mana persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Jadi, ini ada 10 nama yang melamar, kemudian inilah nama-namanya mereka, kemudian ini adalah status pendidikannya, jadi lulusan apa sih dia, ada SD, SMP, SMK, D3, kemudian ini ada nilai tesnya, jadi ketika mereka akan masuk ke perusahaan ABC itu, mereka dites, inilah hasil tesnya dia, atau nilai tesnya dia. Nah, sekarang Anda diminta untuk menentukan siapa saja sih yang lulus gitu ya. Nah, di mana syarat untuk kelulusannya adalah sebagai berikut. Calon pegawai baru dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan pendidikan itu adalah SMK atau D3 dan mendapatkan nilai tes di atas 80. Jadi, kalau dari syarat ini, pegawai itu dinyatakan lulus atau calon pegawai dinyatakan lulus apabila pendidikannya dia itu SMK ataukah D3. Jadi kalau pendidikannya dia SD, SMP itu nggak lulus dia. Itu yang pertama. Nah, syarat pertama ini ternyata syarat yang memilih. Ini ada atau di sini ya, syarat memilih. Kemudian di sampingnya adalah dan mendapatkan nilai tes di atas 80. Jadi ada syarat yang kedua yaitu harus mendapatkan nilai tes di atas 80. Oke ya. Jadi logikanya gini. Jadi logikanya adalah di sini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada dua syarat apabila ada lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi, maka Anda menggunakan rumus if and. Itu dulu. Jadi kalau Anda dihadapkan pada soal seperti ini ketika ada dua syarat kayak gini, ini kan dua syarat ya. Syarat pertama adalah dia pendidikannya harus di SMK atau D3. Kemudian syarat kedua adalah dia mendapatkan nilai tes di atas 80. Jadi apabila dua syarat ini harus dipenuhi, kedua syarat ini harus dipenuhi, maka Anda pasti akan menggunakan rumus if and. Itu dulu logikanya, oke ya. Jadi kita bikin aja di sini sama dengan if, oke, and. Itu yang pertama. Karena dia akan lulus kalau syarat ini dan syarat ini dipenuhi kayak gitu nantinya logikanya dia. Itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian setelah if and ini, apa sih yang diminta? Oke, syarat pertama kita lihat dulu. Oke ya. Syarat pertama yang kita lihat dulu. Syarat pertama adalah pendidikannya dia. Ini, pendidikannya dia. Oke. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu. Pendidikannya dia syarat pertama ini ada pilihan. Ini atau ini. Nah, kalau ini atau ini, berarti Anda menggunakan rumus OR. Di sini ya, rumus OR ini. Oke, seperti ini, rumus OR ini. Jadi, if and, dikurung lagi ada OR di sini. Jadi, apabila ini, oke ya, sama dengan SMK, oke, atau ini sama dengan D3, oke, seperti ini ya. Oke, ini syarat yang pertama. Jadi, syarat pertama adalah apabila C5 sama dengan SMK dan C5 sama dengan D3. Jadi, atau nih. Jadi, ini memilih C5 itu sama dengan SMK ataukah C5 sama dengan D3. Oke. Kemudian, dibikin di sini. Rumus OR-nya udah Anda tutup di sini ya. Kemudian Anda bikin logika N-nya. Dan ini harus lebih dari 80. Kayak gini dia. Oke, Anda tutup di sini dia. Jadi rumus N-nya udah Anda tutup nih. Jadi logikanya adalah jika C5 sama dengan SMK atau C5 sama dengan D3 dan nilai tesnya lebih dari 80, maka dia lulus. Oke. Maka dia lulus. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak lulus. Oke, saya pisah saja di spasi tidak lulus seperti ini. Kemudian Anda tutup di sini. Sekarang kita lihat kira-kira berfungsi nggak rumusnya ini gitu ya. Jadi logikanya adalah Anda lihat dulu persyaratannya. Oh, syaratnya ini minta ternyata ada dua yang harus dipenuhi nih. Jadi kalau udah lebih dari satu yang harus dipenuhi, maka dia pasti rumusnya adalah if and seperti ini, if and seperti ini. Oke. Kemudian Anda lihat logika yang pertama. Logika pertama ternyata boleh memilih nih, ini atau ini. Jadi kalau boleh memilih ini atau ini, maka Anda menggunakan rumus OR seperti itu.
or C5 sama dengan SMK, or C5 sama dengan D3. Kemudian rumus ya, logika kedua adalah ini nilai tesnya ini harus lebih besar, dapat nilai tes di atas 80, lebih dari 80. Maka dia akan lulus ataukah dia akan tidak lulus. Itu kita coba tes sekarang ya hasilnya. Oke. Dia SD, ya udah, nah permintaannya kan SMK atau D3. Kalau SD udah pasti nggak lulus dia ya. Apalagi nilai tesnya udah di bawah 80. Ini kalau secara logika Anda lihat udah SMP ya pasti nggak lulus. Sekarang coba kita tes benar nggak lulus. Ternyata benar dia tidak lulus. Sekarang ini yang ketiga nih. Dia SMK. Oke, masuk syaratnya. Syarat pendidikan pertama masuk. Dia harus SMK ataukah D3. Kemudian nilai tesnya 90. Berarti di atas 80 ya nilai tesnya ya. Berarti Anda bikin, coba lihat ke bawah nih pasti harusnya lulus dia. Oh, ternyata benar dia lulus. Dan Anda tarik ini ke bawah D3. Kalau syarat pertama dia sudah masuk nih kan SMK atau D3, syarat pertama dia masuk. Syarat kedua adalah nilai tesnya di atas 80. Ini kan baru 80 ya. Berarti harusnya nggak lulus dia karena di atas 80 yang boleh lulus gitu ya. Sekarang kita tes. Ternyata dia benar tidak lulus dan Anda bikin ke bawah sini. Tarik ke bawah. Ini lulus, kedua-dua syarat dipenuhi, ini udah pasti enggak, pasti enggak. Ini coba kita tes di D3 dia sesuai, pilih logika keduanya dia 90 di atas 80 benar, lulus. Ini SMK dan lainnya di atas 80 lulus. Ini SD udah pasti nggak lulus gitu ya. Kayak gini dia. Jadi seperti inilah rumus if, and, dan or yang bertingkat gitu ya. Jadi ini yang bisa saya ajarkan kepada Anda di hari ini tentang rumus if, and, dan if or yang bertingkat atau digunakan kedua-duanya secara bersamaan. Nanti akan saya coba berikan kepada Anda contoh soal tentang penggunaan kedua rumus ini secara bersamaan yang harus Anda kerjakan. Nanti soal itu harus Anda kumpulkan. Jadi di soal itu mungkin agak ngejelimet sedikit, membutuhkan logika Anda untuk berpikir lebih keras gitu ya, karena memang ini nggak mudah. Saya bilang jujur ini nggak mudah. Tapi Anda harus melatih logika Anda untuk berpikir gimana sih caranya gitu ya, atau gimana sih logikanya sehingga bisa mendapatkan jawaban seperti ini kayak gitu. Oke, jadi sekian yang bisa saya ajarkan di malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya berikan soal yang terpisah kepada Anda, jadi mohon dijawab dan dikirimkan ke email saya. Apabila Anda nggak paham, coba untuk memahami dulu, baru nanti Anda tanyakan, memang benar-benar buntu gitu ya, tapi yang saya pengen adalah Anda coba latih logika Anda berpikir untuk mendapatkan jawaban yang pas atau sesuai dengan permintaan saya gitu ya. Oke, selamat malam dan terima kasih.